Bab 1661, Status Quo Pagoda Lingling. Gu Yuena berkata, saya sangat senang Anda bersedia mendukung pendapat saya kali ini. Saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang pagoda jiwa nanti. Yuan Enhui Guang berkata tanpa ragu-ragu, sejak Anda menghubungi kami telah mengadakan pertemuan tertinggi. Selama Anda bersedia, posisi penguasa Menara Roh harus dikembalikan kepada Anda secara alami, dan kita semua akan bersatu. Anda, untuk mendukung keputusan apapun yang Anda buat. Seluruh pagoda transmisi roh patuh. Petik 2. Gu Yuena memandangnya dengan sedikit terkejut, dan berkata, apakah sangat sulit untuk melewati pagoda roh sekarang? Dia adalah karakter 10.000 tahun yang lalu, dan pagoda roh ini benar-benar tidak tahu berapa banyak generasi yang telah berlalu. Lebih muda, dia secara alami tidak memiliki tabu saat dia berbicara. Tidak ada yang mau menyerahkan kekuatan di tangan mereka dengan mudah. Pagoda penyebaran roh itu sendiri adalah salah satu organisasi paling kuat di daratan. Ia memiliki posisi penting di dunia Master Roh, dan bersedia untuk muncul kembali Master Spirit Spreading Pagoda dengan sangat mudah. Ini jelas bukan hanya karena saya telah menjadi Master dari Spirit Spreading Pagoda. Yuan Enhui Guang tersenyum pahit, ya, kamu benar. Dia tidak mencoba menyembunyikan apapun. Dia juga mengerti bahwa di depan kekuatan yang begitu besar, penyembunyian apapun hanya bisa menjijikkan. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati, pada kenyataannya, dia adalah anggota terkuat dari keluarga Yuanen saat ini, dan dia juga merupakan kakak laki-laki dari kepala keluarga Yuanen. Basis kultivasinya sangat tinggi, tetapi itu juga tergantung pada siapa dia membandingkan. Ketika dia melihat Gu Yuena untuk pertama kalinya hari ini, dia semakin memperkuat pikirannya. Gadis di depannya dengan wajah yang memukau membuatnya merasa tak terduga. Setelah Gu Yuena berinisiatif untuk menghubungi mereka, dia mencari semua informasi tentang orang ini dan melakukan peninjauan yang cermat. Menurut catatan sejarah, ini bukan hanya mantan Master Menara Transmisi Roh, tetapi juga mantan generasi Raja Monster Jiwa, bahkan Dewa Binatang Kaisar Tian adalah bawahannya. Basis kultivasi orang ini tidak akan pernah kalah dengan Akademi Shrek dan mantan Ko-Master Sekte Tang, bahasa bulan naga emas, Raja Naga Douluo Tang Wulin. Dia dan Tang Wulin bahkan lebih romantis. Itu karena asal-usul makhluk jiwa sehingga mereka tidak bisa benar-benar berjalan bersama, dan akhirnya jatuh cinta dan membunuh satu sama lain. Tetapi pengaruh orang ini di daratan saat itu tidak kalah dengan Tang Wulin. Hari ini, 10.000 tahun kemudian, dalam hal pengaruh, apakah itu Tang Wulin atau Gu Yuena, tentu saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan 10.000 tahun yang lalu, mereka hanya legenda, dan hanya ada dalam legenda. Namun, keduanya sekarang adalah satu-satunya dua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super di seluruh Federasi Douluo. Meski dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, status Master Jiwa telah menurun, namun level dari level Super God masih berbeda. Baru saja, dia merasa lebih dalam bahwa Gu Yuena bukan hanya level dewa super, tetapi juga bukan level dewa super sederhana. Katakan yang sebenarnya, situasi pagoda jiwa kita benar-benar tidak terlalu baik. Sungguh luar biasa kau bisa kembali. Yuan Enhui Guang berkata sambil tersenyum masam. Mengapa pagoda transmisi roh buruk? Tanya Gu Yuena. Yuan Enhui berkata, sejak Anda pergi tahun itu, pengembangan pagoda penyebaran roh kami selalu berada di bawah bayang-bayang Sekte Tang dan Akademi Shrek. Meskipun tidak ada konfrontasi antara kedua belah pihak, Akademi Penyebaran Roh kami sangat cepat. Itu dikurangi menjadi Akademi kelas 2, dan tidak ada lagi kemungkinan untuk bersaing dengan Akademi Shrek. Penelitian kami tentang pagoda roh semuanya dalam aspek roh. Pada saat itu, seluruh planet mulai berevolusi, dan tidak ada yang bisa membandingkan dengan Shrek Academy. Petik 2. Bukan hanya Akademi Shrek, tetapi perkembangan teknologi Sekte Tang juga sangat cepat. Teknologi energi yang diproduksi oleh Sekte Tang itulah yang memungkinkan Federasi memasuki luar angkasa dan memulai penjelajahan alam semesta. Teknologi itu meledak dan menjadi Federasi. Ketika kita mulai mendapatkan lebih banyak sumber daya dari alam semesta, penekanan pada teknologi ruang angkasa meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memang, menara roh kita sangat penting bagi para Master Jiwa, dan itu selalu memiliki pengaruh yang cukup besar. Namun, untuk para Master Jiwa Federasi, kepentingan kita semakin merosot. Karena teknologi telah membuat status Master Jiwa menurun. Dalam hal ini, bahkan Akademi Shrek dan Sekte Tang akan terpengaruh,
apalagi Sekte Tang kita lebih baik. Dari kapal perang ekologis ini, dapat melihat dari segi teknologi, meskipun investasi federal sangat besar, sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan Tang Sek. Teknologi Sekte Tang masih paling maju di federasi. Ini juga merupakan dasar dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Petik 2. Tapi kami tidak bisa melakukannya. Semua sumber daya kami dikhususkan untuk penelitian jiwa. Dalam hal ini, kami dapat dikatakan unik. Namun, pentingnya master jiwa berkurang, dan pengaruh kami juga berkurang. Kami tidak dapat mengubah karir untuk mempelajari teknologi bimbingan jiwa, karena itu tidak masuk akal. Kami memulai terlalu terlambat dan tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Tang dan Federasi. Dalam hal menghasilkan uang, kami benar-benar belum pernah lebih buruk. Sebagian besar waktu kami akan berdiri di sisi parlemen, namun, kami telah lama direduksi menjadi hanya keberadaan hak suara tetapi tidak ada hak untuk memilih. Pagoda Chuanling mengatakan bahwa itu adalah organisasi pada saat yang sama setingkat Tang Sekte dan Akademi Shrek, tetapi kenyataannya, kami lebih baik dari Akademi Shrek dan Tang pintunya sudah jauh di belakang. Petik 2. Apalagi sekarang, meski Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak akan mengincar kita, tapi kita juga tidak berani membidik mereka. Meski di beberapa tempat, kita sudah berusaha menyaingi mereka. Tapi nyatanya, mereka jangan. Tanggapi kami dengan serius. Kami hanya bisa menonton. Sekarang Anda kembali, itu akan bagus. Terus terang, kami tidak memiliki keinginan untuk bersaing sekarang, tetapi kami hanya berharap Pagoda Roh dapat terus berkembang. Dengan Anda kepemimpinan, kemuliaan Pagoda Penyebaran Roh pasti akan muncul kembali. Anda adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, dan di bawah kepemimpinan Anda, kami memiliki kepercayaan diri. Petik 2. Gu Yuena dengan tenang mendengarkan ceritanya. Ketika dia selesai berbicara, dia berkata, jika Pagoda Penyebaran Roh tidak ingin bertarung dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang lagi, mengapa tidak memilih untuk bekerja sama? Yuan Enhui Guang tersenyum pahit, tidak bisa bekerja sama. Ini tidak diizinkan oleh Federasi. Sebagai salah satu organisasi master jiwa terbesar, apa yang dipikirkan oleh para politisi Federasi jika kita semua monolitik? Oleh karena itu, tidak hanya kita tidak bisa bekerja sama, ada bentrokan sesekali untuk membuat mereka merasa nyaman. Tapi kali ini, saya khawatir akan berubah. Oh, menurutmu bagaimana langit akan berubah? Gu Yuena bertanya sambil berpikir. Dia tidak menyangka bahwa pemilik menara Pagoda Penyebaran Roh memiliki indera penciuman yang tajam. Yuan Enhui berkata, jelas bahwa Akademi Shrek dan penjaga Tang telah mengeluarkan armada di bawah kotak. Jelas mereka harus bergerak. Jika tidak, tidak perlu menunjukkan kekuatan tersembunyi yang terkuat. Setelah demonstrasi, harus membuat perbedaan ketakutan Federasi terhadap mereka telah mencapai puncaknya. Jika Akademi dan Sekte Tang tidak mengambil tindakan, Federasi pasti akan segera melakukan sesuatu. Kedua belah pihak harus melakukan sesuatu seperti anak panah. Dengan cara ini pada saat itu, kami selalu memiliki untuk berdiri di atas salah satu dari mereka. Karena perguruan tinggi dan Federasi sudah terkoyak, kami tidak perlu melakukan drama ini lagi. Jika tidak ada balasan dari Anda, kami benar-benar tidak dapat memutuskan, tetapi ketika Anda datang kembali, kita akan punya dengan pilihan. Kami bersedia berdiri di sisi Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dengan Anda dan Raja Naga Douluo di mahkota, saya percaya Pagoda Penyebaran Roh juga akan dapat bertransisi dengan lancar. Ini itu yang aku katakan di dalam hatiku. Di depanmu, aku juga tidak ada yang perlu disembunyikan. Semuanya untuk warisan Menara Roh. Faktanya, ketika Menara Roh memilihku untuk menjadi penguasa menara ini, aku sudah berkompromi dengan Akademi. Saya yakin Akademi juga memahami ini. Tapi semua orang tidak mengatakannya secara menyeluruh. Petik 2. Dalam analisis terakhir, tidak peduli apa yang kami katakan, kami, Shrek, dan Sekte Tang setidaknya didasarkan pada Master Jiwa. Arah Federasi saat ini sebenarnya semakin memukul mundur kami. Armada luar angkasa sangat kuat, dan teknologi pemandu jiwa telah meledak. Beberapa dari mereka telah membengkak sampai-sampai tidak ada gunanya memiliki Master Jiwa seperti kita. Saat ini, kita harus selalu menjadi musuh yang sama. Petik 2. Bab 1662, Gu Yuena. Gu Yuena sedikit tersenyum dan berkata, pilihan spirit pagoda untuk memilihmu sebagai pemilik menara adalah pilihan yang sangat terkenal. Kamu sangat pintar dan tahu bagaimana menilai situasi. Oke, saya berjanji.
Saya bisa bertindak sebagai pemilik menara sementara. Setelah acara ini selesai, posisi Master Menara secara alami akan dikembalikan kepada Anda. Saya tidak pernah terikat pada posisi ini. Petik 2. Terima kasih para senior. Oh tidak, terima kasih atas selesainya menara ini. Kali ini, Yuan Enhui memberi hormat yang dalam dan mengungkapkan rasa hormatnya kepada Gu Yuena. Pilihannya benar, seluruh pagoda transmisi roh sangat jelas. Armada Tang Sekte dan Akademi Shrek yang kembali dengan kuat kali ini sudah berarti banyak hal. Situasi di armada keempat tidak dapat disembunyikan oleh orang-orang yang berminat. Tidak peduli seberapa besar spirit pagoda itu juga merupakan organisasi yang kuat dengan usia 20.000 tahun. Mereka sudah mengetahui situasinya sejak lama. Saat armada ekologi menunjukkan kekuatan yang besar, dan armada keempat runtuh tanpa perlawanan. Pagoda penyebaran roh memahami bahwa kontradiksi antara Akademi Shrek dan pemerintah federal sudah tidak dapat didamaikan. Mari kita lihat sekarang, siapa yang bisa memenangkan kemenangan terakhir. Pemerintah federal benar-benar sakit kepala sekarang, dan mereka juga akan tahu apa yang terjadi. Dan armada federal yang paling mereka andalkan, pertanyaannya sekarang adalah berapa banyak armada yang dapat mendukung mereka. Selain itu, dalam armada yang sama, apakah mereka dapat mendukung mereka secara kompak? Ini adalah masalah besar. Di antara 8 armada antariksa, armada ke-8 belum secara resmi memasuki layanan dan sedang dalam proses persiapan untuk layanan. Banyak jenderal di armada ke-8 dipindahkan dari armada ke-7. Fakta telah membuktikan bahwa armada ke-7 ada di pihak Akademi Shrek dan Sekte Tang, dan Jenderal Bailing bahkan milik mereka. Armada ke-4 sudah dianggap monolitik. Saat menghadapi Akademi Shrek dan armada ekologi Tangmen, setengah dari kapal perang memilih mereka. Bagaimana dengan armada lainnya? Akankah situasi armada lain lebih baik dari armada keempat? Jadi, Federasi Douluo yang benar-benar berjuang sekarang. Pagoda jiwa telah berdiri selama bertahun-tahun, masalah ini masih sangat jelas. Mereka tahu betul siapa yang lebih unggul sekarang. Akademi Shrek, akumulasi selama 30.000 tahun, apakah itu yang dapat digoyahkan oleh Majelis Federal? Hanya saja Majelis Federal tidak pernah menyangka bahwa Akademi Shrek akan berbalik secara keterlaluan karena kejadian di Crimson Realm ini. Menara Roh hanya dapat memilih tim saat ini, sudah pasti berdiri di sisi pemenang. Dalam pandangan Yuan Enhui Guang, pemerintah federal telah lama kehilangan kesempatan. Akademi Shrek kembali dengan kekuatan, 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Akademi Shrek tidak pernah kekurangan pembangkit tenaga listrik. Ditambah dengan armada ekologi di luar angkasa, tidak ada gunanya pemerintah federal memobilisasi semua armada ruang angkasa sekarang, karena tidak semua armada selaras dengan mereka. Alasan mengapa pemerintah federal tidak mengharapkan dilema ini adalah karena Akademi Shrek sebelumnya terlalu beragama Buddha. Tidak ada yang mengira itu akan meledak tiba-tiba saat ini, dan kekuatan tersembunyi akan begitu kuat. Tang Wulin tidak diragukan lagi adalah andalan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Yuan Enhui Guang mengetahui beberapa rahasia, seperti Master Pavilion Sagot Ling Zichen, yang telah bertarung bersama Tang Wulin ribuan tahun yang lalu, dan sekarang Tang Wulin bahkan lebih dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Bagaimana Federasi bertarung? Meskipun Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak menunjukkan sikap yang terlalu kuat saat mendukung pertarungan melawan Crimson Realm terakhir kali, dia sudah memiliki beberapa perasaan, ditambah dengan penampilan Gu Yuena, nyatanya pada saat itu, dia sudah mengantre di muka. Gu Yuena dan Tang Wulin adalah suami dan istri. Gu Yuena menjadi Master Pagoda Penyebaran Roh, yang mewakili sikap Pagoda Penyebaran Roh. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat perubahan ini, selama Tuan dari Pagoda Penyebaran Roh hadir, garis Pagoda Penyebaran Roh secara alami dapat melewatinya, dan itu sama sekali bukan hal yang buruk untuk Pagoda Penyebaran Roh. Lan Xuanyu bermeditasi selama 2 jam sebelum bangun dari kesunyian. Senang pulang ke rumah. Meski kekuatan energi kehidupan di sini tidak bisa lagi dibandingkan dengan kultivasinya saat berada di Heavenly Dragon Star. Tetapi kecantikan yang akrab membuatnya rileks baik secara fisik maupun mental. Apalagi, dia sekarang tidak kekurangan energi untuk berkultivasi sama sekali. Mereka yang tertelan dari Crimson Realm belum sepenuhnya dicerna dan diserap. Langit di luar berangsur-angsur meredup. Ketika dia bangun, Bai Xiu-Xiu yang sedang berkultivasi di sebelahnya juga terbangun. Akademi juga harus diatur. Tidak hanya mereka kembali kali ini, tetapi bahkan makhluk roh tumbuhan yang telah dibawa ke naga langit sebelumnya juga telah kembali.
Perang berikutnya dapat terjadi kapan saja, dan mereka tidak lagi cocok untuk tinggal di Draco. Oleh karena itu, Lan Xuanyu menggunakan cincin takdir untuk mengembalikan mereka semua. 33 Tianyi dan yang lainnya juga telah kembali. Hewan roh tumbuhan seharusnya membawa kembali kelebihan energi kehidupan mereka dan memberikannya ke pohon abadi, dan mereka telah berakar kembali di ruang kecil kota langit abadi. 33 Tianyi akan tinggal di sini untuk sementara waktu, dan mereka tidak akan keluar lagi sampai bala bantuan dikirim untuk mendukung Federasi Longma. Ini semua sudah diatur kali ini. Lapar, Lan Xuanyu bertanya pada Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu tersenyum dan berkata, apakah kita masih lapar? Lan Xuanyu berkata, saya ingin makan makanan ringan kota Shrek kami. Bai Xiuxiu mendengus ke satu arah, bisakah kamu pergi? Apakah kamu tidak takut ketahuan? Jialin ada di kamar sebelah mereka, dan dia secara alami ingin mengikuti kemana Lan Xuanyu pergi. Sambil menghela nafas ringan, Lan Xuanyu berkata tanpa daya, sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai lain kali aku kembali. Lain kali, kamu harus menemaniku. Bai Xiuxiu tersenyum tipis, meraih tangannya, dan berkata, pasti menemanimu. Pada saat ini, matanya bergerak sedikit, dan saat berikutnya, sosok emas muncul di luar jendela. Apakah kamu sedang istirahat? Suara lembut Tang Wulin terdengar. Saya bisa istirahat dengan baik, jawab Lan Xuanyu sambil tersenyum. Cahaya dan bayangan berkedip, Jialin sudah muncul di samping Lan Xuanyu, walinya masih sangat kompeten. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Tang Wulin, mereka mengunjungi Akademi Shrek. Ketika mereka sampai di halaman luar gedung pengajaran, yang dimiliki oleh Departemen Komando Star Wars, mereka masuk ke dalamnya atas permintaan Lan Xuanyu. Ying Lohong, Dekan Akademi Luar Negeri, dan Tang Zhenhua, Direktur Departemen Komando Star Wars, secara pribadi mengajak mereka untuk berkeliling. Mata Tang Zhenhua tertuju pada Lan Xuanyu dari waktu ke waktu, dengan beberapa keraguan di hatinya. Tiba-tiba ada rasa sakit di pinggang, suara dingin Ying Lohong terdengar di benaknya, apa yang kamu lihat, kamu tidak malu. Bagaimana menurutmu? Aku hanya berpikir warna biru ini terlihat agak familiar. Bukankah begitu? Tang Zhenhua dengan cepat menjelaskan. Apakah menurutmu semua gadis cantik itu tidak asing? Kata Ying Lohong dingin. Tidak, saya tidak melakukannya, saya telah menganiaya istri saya. Tang Zhenhua tidak berani berkata apa-apa lagi. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berjalan bersama, dia benar-benar tidak nyaman. Jaraknya begitu dekat, keduanya memancarkan suara lagi. Tidakkah mereka tahu bahwa transmisi suara dapat didengar di depan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super? Yah, saya mungkin tidak tahu. Lan Xuanyu sendiri tidak dapat mendengar, tetapi ketika seseorang membicarakannya, Jialin langsung menirukan kata-kata mereka begitu saja. Anda tahu, Jialin adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, terlalu sulit untuk menyembunyikan suara semacam ini darinya. Lan Xuanyu hampir tidak tertawa, tetapi gurunya tetap bersemangat. Agar tidak dikenali oleh kenalannya, Bai Xiuxiu diubah sebagian penampilannya bersama pemburu harta karun, ditambah perubahan warna rambut dan warna mata, pasti tidak terlihat. Tanpa diduga, Tang Zhenhua bisa melihatnya dan merasa akrab. Saya tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan keluar setelah berkunjung. Bab 1663, Percakapan Ayah Anak. Makan malam ditemani oleh Tang Wulin dan sekelompok pejabat senior dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Apa yang membuat Lan Xuanyu sedikit aneh adalah bahwa Master Pavilion Sagot Ling Zichen tidak ada di antara mereka, dan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Saya tidak banyak bicara selama makan, lagi pula, ini bukan pertemuan formal. Kemudian mereka dikirim kembali ke hotel untuk beristirahat. Perasaan kembali benar-benar bagus. Lan Xuanyu sebenarnya ingin melihat orang tua angkatnya, tetapi dia harus menahan keinginan itu. Hanya melirik sisi mereka dengan perasaan ilahi. Merasa mereka melakukan bisnis seperti biasa, saya merasa lega. Keesokan paginya, sebagai perwakilan dari Federasi Longma dan kursi kedua dari klub Tianlong, Lan Xuanyu secara resmi mewakili Federasi Longma untuk bertemu dengan Akademi Shrek dan Tangmen. Saya tidak pergi ke Pavilion Poseidon. Bagaimanapun, Pavilion Poseidon adalah pusat rahasia Akademi Shrek, dan berada di ruang konferensi hotel di sini. Dari sisi Lan Xuanyu, sebenarnya hanya ada 3 orang. Adapun Akademi Shrek dan Sekte Tang, ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang dipimpin oleh Tang Wulin dan Ling Zichen. Di sisi Akademi Shrek dan Sekte Tang,
satu-satunya yang benar-benar mengetahui identitas Lan Xuanyu dan Bai Xiu adalah Tang Wulin, Ling Zichen, Yi Zichen, dan Su Lao. Ya, pohon tua juga telah kembali, mengikuti tumbuhan roh binatang. Sekarang pohon tua, kulit ayam dan bulu burung bangau di wajahnya telah lenyap, meski dia masih terlihat seperti orang tua, nampaknya dia beberapa puluh tahun lebih muda. Energi hidupnya kembali penuh, dan ia merasa bisa mati sewaktu-waktu jika usianya tidak sama seperti dulu. Selamat datang di kursi kedua. Sebelum menuju ke federasi dan berkomunikasi dengan pemerintah federal, kami juga berharap dapat memahami tujuan kedatangan kursi kedua sebagai utusan kali ini. Tang Wulin duduk di kursi utama sambil tersenyum di wajahnya. Melihat anak laki-laki dengan wajah yang menakjubkan, dia merasa sedikit aneh, apakah ini anak laki-laki atau perempuan? Jika saya memiliki anak perempuan lagi dengan Gu Yue, bukankah itu akan sangat cantik juga? Lan Xuanyu tidak tahu apa yang dipikirkan ayahnya, tetapi dia merasa mata ayahnya agak tidak menentu. Memang, pembicaraan hari ini awalnya formal. Namun dia tetap berkata dengan tegas, pertama-tama, atas nama Federasi Longma, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Federasi Douluo sebelumnya atas dukungan mereka. Tanpa dukungan Anda, mungkin bintang Pegasus kami telah terpukul keras oleh invasi tersebut dari alam merah. Kali ini, saya datang ke sini atas nama Federasi Longma. Tujuan pertama adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Oleh karena itu, saya secara khusus membawa ketulusan saya kali ini. Kapal pengangkut yang diparkir di luar angkasa memiliki produk khusus Federasi Longma yang telah saya bawa. Logam langka adalah yang utama. Saya yakin inilah yang dibutuhkan Federasi Anda. Petik 2. Selain itu, tujuan lain dari misi saya kali ini adalah berharap Federasi Anda dapat terus mendukung kami ke arah bekerja sama dan melawan musuh yang kuat seperti sebelumnya. The Crimson Realm lebih kuat dari yang kita duga. Di Federasi Longma kita, klan Yukong, ras yang paling baik dalam berteleportasi dengan ruang angkasa, memberontak dengan Crimson Realm, memberikan Crimson Realm kemampuan untuk berteleportasi kapan saja. Mungkin muncul di setiap sudut alam semesta. Terutama di area di mana federasi kami dan federasi Anda berada. Wilayah Crimson memiliki kekuatan yang sangat kuat dan lebih baik dalam melahap semua bentuk kehidupan. Oleh karena itu, harus dimusnahkan sepenuhnya. Tujuan kita bersama, kita sangat banyak harapan bahwa kami dapat memperoleh dukungan terus-menerus dari armada luar angkasa Federasi Douluo. Untuk itu, kami juga bersedia menunjukkan lebih banyak kesungguhan untuk menunjukkan persahabatan antara kedua belah pihak. Dan kami dapat menjamin bahwa setelah wilayah Crimson dimusnahkan di 100 tahun ke depan, Federasi Longma kita pasti akan menjaga koeksistensi damai dengan Federasi Douluo dan tidak akan pernah melanggar itu. Petik 2. Lan Xuanyu mengatakan semua ini telah didiskusikan di Federasi Longma sebelumnya. Mengeluarkan beberapa sumber daya bukanlah apa-apa bagi Federasi Longma, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari non-agresi satu sama lain dalam 100 tahun ke depan. Ling Zichen berkata dengan acuh tak acuh, tampaknya abad non-agresi ini tidak hanya menguntungkan kita. Juga, berapa banyak sumber daya yang ada. Lan Xuanyu berkata, saya memiliki daftar di sini, tetapi hanya dapat ditampilkan saat negosiasi terakhir dengan Anda. Harap mengerti, tapi tolong percayalah bahwa kami telah menunjukkan ketulusan yang besar kali ini. Ling Zichen berkata, saya ingin tahu apakah saya dapat berbicara di kursi kedua sendirian. Saat Lan Xuanyu hendak setuju, Jialin di sampingnya sudah berkata, tidak. Kamu sangat berbahaya. Sejak dia duduk, matanya menatap Ling Zichen. Tang Wulin bahkan tidak melihatnya. Begitu pernyataan ini keluar, bahkan Tang Wulin sedikit terkejut, karena dia tidak merasakan bahaya dari Ling Zichen. Ling Zichen sedikit tersenyum dan berkata, saya tidak perlu berpartisipasi dalam pertemuan pribadi. Ini bagus untuk penguasa Paviliun Poseidon dan kursi kedua Anda. Jialin berbalik untuk melihat Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk perlahan, dan berkata, ya. Tang Wulin berdiri dan memberi isyarat mohon kepada Lan Xuanyu, berkata, kalau begitu tolong ikut saya di kursi kedua. Oke, Lan Xuanyu setuju. Sementara cahaya berkedip, tubuh keduanya menghilang pada saat bersamaan, sementara yang lain tetap di tempatnya. Ketika cahaya menyala lagi, Lan Xuanyu dan Tang Wulin telah tiba di kota langit abadi. Ayah dan anak itu tersenyum satu sama lain dan berkedip beberapa kali sebelum mereka melewati penghalang dan memasuki paviliun Dewa Laut. Aku benar-benar lelah berakting.
Aku hampir mengekspos barang-barangku di depan Guru Tang sekarang. Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum. Tang Wulin juga tersenyum, tidak, kamu bertingkah baik. Duduk di hadapanmu dan bernegosiasi denganmu, aku hampir merasa bahwa aku tidak memiliki seorang putra, tetapi seorang putri. Lan Xuanyu tersenyum pahit, jangan mengejekku, aku benar-benar tidak ingin memakai gaun wanita ini selama sehari. Ketulusan yang diberikan oleh Federasi Longma sudah cukup kali ini, dan ada banyak logam langka. Kamu bisa memperjuangkannya nanti. Petik 2. Tang Wulin mengangguk dan berkata, sangat penting untuk mendukung Federasi Longma melawan wilayah Scarlet. Wilayah Scarlet adalah musuh utama. Tidak ada keraguan tentang ini. Lan Xuanyu berkata, bagaimana dengan Federasi? Apakah Anda ingin? Tang Wulin mengangguk dan berkata, selama masa kesusahan besar ini, Akademi tidak bisa lagi duduk dan menonton. Jika tidak, kemungkinan akan membawa krisis kehancuran ke Federasi. Masih perlu untuk segera menyelesaikan kekacauan. Ini kali saya tidak bisa mengatakan bahwa saya ingin melepaskan Akademi. Pergi ke meja depan. Ibumu telah pergi ke Pagoda Chuanling dan semuanya berjalan dengan baik. Besok kita akan berangkat bersama ke Mingdu. Saya percaya yang difermentasi juga telah difermentasi. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk, dan berkata, kuncinya adalah apa yang harus dilakukan nanti. Jika kita bergabung, kita dapat sepenuhnya menghancurkan alam merah. Hubungan permusuhan antara Federasi Longma dan Federasi Douluo kita tidak akan berubah. Arti dari Federasi Longma ya, saya berharap dapat mengulur waktu untuk mengembangkan teknologi secepat mungkin untuk melawan kami di masa depan. Dan kali ini, bagi kami, ini sebenarnya adalah kesempatan bagi armada federal untuk masuk jauh ke dalam Federasi Longma. Tidak apa-apa mengambil kesempatan untuk menempati beberapa planet. Dalam hal ini, Federasi Longma telah membuat rencana. Selama tidak terlalu banyak, mereka akan mencubit hidung mereka dan mengakuinya. Petik 2. Tang Wulin memandang Lan Xuanyu, dan berkata, kamu sudah memikirkan masalah dari pihak Federasi Longma, apakah kamu merasakannya? Lan Xuanyu tertegun sejenak, dan sedikit mengernyit, ya, ayah, terus terang, semakin lama aku menghabiskan waktu di sana, semakin baik perasaanku tentang sisi itu. Yang paling membuatku muak dengan Federasi Longma adalah kelas. Selain itu, aku benar-benar seperti bintang ganda Longma. Energi kehidupan di sana sangat besar, dan ada lebih banyak jenis makhluk dan tumbuhan daripada milik kita. Ada dunia yang penuh dengan kehidupan. Mungkin ini sedikit kebajikan wanita. Ya, tapi saya benar-benar tidak, saya tidak ingin kedua federasi akhirnya menyelesaikan masalah melalui perang, atau bahkan menghancurkan salah satunya. Tang Wulin mengangguk dan berkata, tidak ada yang ingin membunuh. Perang lebih untuk keuntungan. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini tanpa perang, hanya ada satu kemungkinan. Artinya, ada kekuatan yang kuat yang dapat mengintegrasikan segalanya. Biarkan dua federasi akhirnya bergabung. Kekuatan yang kuat ini bukanlah yang dimiliki oleh Federasi Douluo dan Federasi Longma saat ini. Hanya, alam dewa. Petik 2, bab 1664, mencapai kepercayaan raja. Mata Lan Xuanyu memadat dan dia mengangguk perlahan. Jadi, jika kamu ingin mencapai tujuan ini tanpa perang, ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah kakekmu kembali bersama para dewa. Dengan kekuatan kakekmu, kekuatan seluruh dewa, satukan Federasi Kuda Naga dan kami. Seharusnya ada tidak masalah. Satu lagi adalah bahwa Anda menjadi Raja Dewa, benar-benar mewarisi kekuatan Dewa Naga, dan membangun alam dewa. Dari sudut pandang saya berharap situasi yang terakhir akan muncul. Karena situasi yang terakhir, itu akan terjadi lebih mudah untuk diselesaikan dan mengurangi perang dan konfrontasi yang tidak perlu. Petik 2, Naga, darah adalah yang tertinggi, dan darah yang kuat menentukan segalanya. Dan ketika Anda memiliki kekuatan nyata dari Dewa Naga dan menjadi raja, saya hampir yakin bahwa naga bintang naga, para ksatria naga itu, tidak peduli apa latar belakang Anda, akan memilih untuk mendukungmu. Dan yang paling kuat dari Federasi Kuda Naga adalah ras naga. Dengan dukungan ras naga, segalanya akan menjadi lebih mudah. Terlebih lagi, setelah Anda membangun alam dewa, semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di masa depan akan Anda membawa Anda ke alam dewa untuk meningkatkan sistem alam dewa. Perkembangan Federasi Longma dan Federasi Douluo akan tanpa fitnah Tuhan.
Kedua belah pihak bersatu dan terus berkembang keluar sambil mengembangkan sumber daya yang belum dikembangkan di galaksi Longma, pembentukan pemerintah federal baru. Bersama-sama mengatur wilayah tidak merugikan kedua belah pihak. Naga, Anda bahkan dapat membawa mereka ke alam dewa. Tanpa naga, secara relatif berbicara, masalah kelas akan diselesaikan oleh lebih dari setengah, dan kemudian membimbing, ini akan memakan waktu lebih sedikit untuk sampai ke jalur yang benar. Petik 2. Lan Xuanyu mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan ayahnya, tetapi ketika Tang Wulin selesai berbicara, dia sedikit diam. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Ayah, sebenarnya, aku selalu ingin bertanya kepadamu." "Apa masalahnya?" tanya Tang Wulin. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bisakah aku benar-benar menjadi Dewa Naga?" Mata Tang Wulin sedikit berfluktuasi, lalu perlahan mengangguk, dan berkata, "Ya. Akan ada risiko tertentu, tetapi ibu saya dan saya telah mengevaluasi dan kami semua berpikir bahwa Anda baik-baik saja. Ada yang lebih besar, tentu." Lan Xuanyu mengepalkan tinjunya dengan keras, "Oke, kalau begitu saya akan mencoba." Kata-kata ayahnya memberinya keberanian besar. Sejak dia pergi ke alam dewa dan melakukan kontak dengan tulang Dewa Naga, dia selalu memiliki pertanyaan ini di dalam hatinya. Di dalam tulang Dewa Naga, masih ada beberapa pikiran Dewa Naga. Lalu, saat kau benar-benar menjadi Dewa Naga, apa yang akan terjadi pada tulang Dewa Naga, mantan inti Dewa Naga, dan sumsum Dewa Naga di pilar naga naik, yang semuanya memiliki pikiran Dewa Naga? Dia tidak tahu, tapi dia percaya bahwa orang tuanya tidak akan pernah menyakitinya. Mereka adalah orang-orang yang lebih mengenal klan naga daripada mereka. Mereka pikir itu mungkin, dan itu seharusnya benar. Tang Wulin menepuk pundak putranya dengan ringan dan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ayah dan ibu akan berada di sisimu dan menjagamu kapan saja." "Apa yang harus saya lakukan dalam negosiasi ini?" Lan Xuanyu bertanya. Tang Wulin berkata, "Lakukan saja apa yang harus Anda lakukan sebagai utusan Federasi Longma. Serahkan sisanya kepada kami. Kami akan mengurusnya untuk Anda." Lan Xuanyu melihat ekspresi ayahnya, dia mengerti banyak hal di dalam hatinya, dan perlahan mengangguk. "Pergi, aku akan mengantarmu menemui nenek buyutmu," kata Tang Wulin sambil tersenyum. Detik berikutnya, cahaya menyapu, dan tubuh mereka berdua menghilang begitu saja. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di hadapan Danau Dewa Laut di inti kota langit abadi. Saat ini, air di Danau Poseidon sudah penuh, dan energi kehidupan yang sangat kaya sepertinya sangat nyata. Yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah warna danau di sini juga sedikit berubah, dari hijau aquamarin asli. Langit pesona biru, berdiri di tepi danau, Tang Wulin berkata kepada Lan Xuanyu, "Energi kehidupan yang Anda bawa kembali sangat efektif untuk pohon keabadian. Terutama budidaya tombak hari itu, tingkat aura kehidupan yang lebih tinggi, mendorong pohon keabadian itu melambat ke bawah. Itu berkembang. Setelah proses ini dimulai, itu berarti bintang Douluo kita juga dapat berevolusi ke arah bintang naga. Bahkan planet di sekitarnya pun akan mendapat manfaat darinya." Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dalam diam, dan berkata, "Saya mendengar Anda mengatakan bahwa nenek buyut sebenarnya terikat pada pohon keabadian. Apakah itu satu dengannya?" Tang Wulin mengangguk, dan berkata, "Nenek buyutmu bukanlah manusia, tapi kaisar perak biru berusia 100.000 tahun. Dia berjalan dengan kakek buyutmu, generasi Haotian Douluo dari tahun-tahun awal Sekte Haotian, dan mengalami kesulitan. Sampai kakekmu dewasa, dia akhirnya membangkitkan nenek buyutmu dan membiarkan mereka berjalan bersama lagi. Mereka pergi ke alam dewa bersama-sama. Nanti, ketika alam dewa akan disapu oleh pergolakan ruang dan waktu, kakekmu adalah Raja Tuhan. Aku harus duduk di alam para dewa. Saat itu, aku sekarat kembali oleh Raja Naga Emas, dan menyuntikkan seluruh tubuh esensi ke dalam tubuhku, mencoba menahanku sampai mati. Dalam keputusasaan, kakekmu memukulku selama 18 kali berturut-turut. Segel Dao menyegel energi Raja Naga Emas, dan kemudian mengirimku ke benua Douluo untuk menghindari rangsangan aura surgawi. Tapi dia tidak khawatir tentang keselamatan saya di benua Douluo, dan demi energi bintang Douluo dengan beberapa evolusi, ini mengatur kakek buyut dan nenek buyut Anda untuk kembali ke benua Douluo. Nenek buyut Anda menjadi inti kehidupan Douluo Sing, dan kakek buyutmu sebenarnya adalah pesawat Douluo Sing." Petik 2. 10.000 tahun yang lalu, kakek buyutmu muncul sekali.
Saat itulah bidang jurang akhirnya musnah. Invasi bidang jurang sebenarnya dalam perhitungan kakekmu Seagot Tangsan. Dia juga menganggapnya sebagai nutrisi evolusioner bintang Douluo. Ketika saat terakhir tiba dan penguasa abis akan menghancurkan segalanya, sepotong kesadaran ilahi kakekmu muncul dan melumpuhkannya. Tepat ketika penguasa abis menertawakan kami karena tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya yang sudah berada di tingkat dewa super. Kakek buyutmu mengambil kekuatan Lord of the Plane dan memberinya pukulan dahsyat dengan Clear Sky Hammer. Hal ini membuat Abyssal Plane runtuh dan berubah menjadi nutrisi dari pohon abadi, dan pohon abadi dapat menyelesaikan evolusinya, dan kemudian memiliki evolusi saat ini. Situasi dan kota langit abadi. Guru roh manusia kita akhirnya bisa mulai berkultivasi menjadi dewa di bintang Douluo, menerobos belenggu tingkat dewa itu. Petik 2. Kisah Tang Wulin sangat sederhana, tetapi Lan Xuanyu masih kewalahan karenanya. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa dari zaman itu 10.000 tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah, tidak tercatat sedetail itu, atau seyakin itu. Ada perbedaan pendapat tentang kematian terakhir Raja Suci Abyss, dan tidak ada yang berani menarik kesimpulan tertentu. Saat ini, apa yang dikatakan sang ayah jelas merupakan proses nyata dan berakhir pada saat itu. Tang Wulin tersenyum dan berkata, era itu milik kita. Terus terang, temperamen zaman itu membuatku tak terlupakan. Dibandingkan zaman kita, meski kamu sudah banyak mengalami sekarang, itu sudah dianggap kebahagiaan. Ya, setidaknya, kekasihmu selalu bisa mengikutimu, dan tidak ada penghalang di antara kamu. Saat aku bersama ibumu, itu sangat menyakitkan. Ibumu menanggung lebih banyak dariku, karena seringkali, aku sebenarnya tidak tahu identitasnya, tapi dia tahu segalanya. Dia seharusnya membunuhku, menelanku, menjadi dewa naga, dan memimpin monster roh untuk membalas dendam. Tapi itu karena dia tidak melakukan ini. Pada akhirnya, dia bahkan memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menjadi diriku, hanya untuk mengingatkan manusia dengan kematiannya sendiri untuk hidup dalam damai dengan makhluk roh. Pada saat itu, kami benar-benar terlalu sengsara. Aku berutang terlalu banyak pada ibumu, terlalu banyak. Petik 2. Dari kata-kata ayahnya, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan cinta yang tulus kepada ibunya. Berpikir tentang Xiu Xiu, yang telah berada di sisinya dan bahkan menandatangani kontrak tuan budak dengannya, dia tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan senyum tulus di wajahnya. Bab 1665, Tarian Kecil yang Menyenangkan. Jika dia menjadi dewa naga, dia setidaknya akan menjadi raja naga terkuat. Kepala putih tidak bisa dipisahkan. Tang Wulin menoleh ke arahnya, dan berkata, aku belum pernah benar-benar melihat wajah kakekmu, tetapi aku tahu bahwa dia dan nenekmu sangat mencintaiku. Mereka berada di sisi lain dari alam semesta yang jauh, tetapi lakukan apapun yang diperlukan, untuk membantuku dan mendukungku. Kakekmu adalah pahlawan paling kuat di seluruh sejarah umat manusia yang aku tahu. Bahkan jika rakyatnya tidak ada di sini, dia masih bisa mengatur tujuan awal melawan bidang jurang. Pertempuran yang luar biasa. Nak, dalam hal apapun, lakukan dengan berani. Saya di belakang, saya tidak bisa, dan kakekmu ada di sana. Saya punya firasat bahwa kembalinya kakek dan nenek Anda tidak akan jauh. Mereka pasti akan kembali, dan mereka pasti akan bersatu kembali dengan keluarga kami. Petik 2. Kakek, ketika dia mendengar dua kata ini, Lan Xuanyu merasakan pori-pori di sekujur tubuhnya menjadi rileks, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Sendiri, tapi satu generasi Dewa Raja, keturunan Dewa Laut Tangsan. Kakek, kapan kamu bisa kembali? Di ruang yang jauh, bola cahaya besar itu tampak lambat, tetapi ia bergerak maju hampir seperti lompatan. Di bidang cahaya, cahaya warna-warni bersinar, dan awan peri redup. Lebih kokoh, di tengah alam dewa, semua Raja Dewa masih duduk dengan mantap di posisi mereka, mempertahankan operasi dan pelarian alam dewa. Pada bola cahaya besar di tengahnya, pola emas muncul semakin jelas. Duduk di kursi Raja para Dewa adalah seorang pemuda berambut pirang panjang, sangat tampan dan penuh cahaya. Itu adalah prestise busur panjang Dewa Cahaya. Dalam insiden penerbangan baru-baru ini, para Raja Dewa bergiliran memimpin alam dewa, untuk memungkinkan bagian asli alam dewa mereka berintegrasi dengan lebih baik dengan alam dewa. Meskipun mereka sedang dalam perjalanan, seluruh alam dewa terus berkembang saat dalam perjalanan.
Karena proses penggabungan alam dewa lain saja telah membuat alam dewa saat ini lebih kuat dan lebih stabil. Kehadiran lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik tingkat raja telah membuat seluruh alam dewa sangat solid. Sekarang integrasi dalam alam dewa pada dasarnya telah selesai. Dengan keadaan alam dewa saat ini, bahkan jika menghadapi turbulensi ruang dan waktu lagi, ia masih bisa melawannya. Bahkan jika itu adalah lubang hitam, itu mungkin tidak bisa menariknya. Di alam dewa, di atas gunung yang tinggi, Tang San dengan jubah biru, memegang Xiao Wu dengan senyum di depannya dan melihat ke kejauhan. Di alam dewa, awan peri redup, tetapi terlihat sedikit kosong. Itu karena volume alam dewa yang diperluas menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi jumlah dewa di alam dewa tidak meningkat banyak. Kecuali Tang San dan yang lainnya, yang awalnya berkembang dari benua Douluo, hampir semua dewa lainnya ditinggalkan bersama keluarga raja, dan jumlah dewa yang tersisa sangat kecil. Oleh karena itu, setelah fusi, di alam dewa yang lebih kuat, jumlah dewa yang difitnah agak berkurang. Tapi roh peri yang kaya semakin kuat dan kuat. Hampir setiap hari, saya dapat merasakan bahwa seluruh alam dewa berkembang. Tidak perlu menemukan cara untuk memperluas ukuran alam dewa. Alam dewa akan berkembang dengan sendirinya karena pemenuhan roh peri. Xiao Wu bersandar di pelukan Tang San, wajahnya yang cantik penuh kebahagiaan. Tang San memeluknya, memainkan kepang kalajengkingnya dengan kedua tangan. Bagaimana? Apakah level sisirku meningkat? Tang San bertanya sambil tersenyum. Xiao Wu tersenyum dan berkata, juga lakukan dengan itu. Tang San berteriak, saya menyisir setiap helai rambut dengan sangat hati-hati. Ini juga disebut improvisasi. Xiao Wu terkekeh, itulah yang harus kamu lakukan. Kamu adalah satu-satunya pria yang menyisir rambutku. Ya, kamu benar. Ini yang harus aku lakukan. Aku sayang kamu, sayang. Dia menundukkan kepalanya dan mencium keningnya dengan lembut. Xiao Wu menempelkan pipinya ke dadanya, suamiku, aku sangat bahagia. Tubuh Tang San sedikit bergetar, dia jarang menelepon suaminya, biasanya saudara ketiga. Aku juga sangat bahagia, setiap menit dan setiap detik aku bersamamu. Aku sangat bahagia. Tang San memeluk Xiao Wu dengan erat. Senyuman di wajahnya juga menjadi lebih kuat. Xiao Wu berkata, apakah tidak apa-apa jika Anda tidak menjadi tuan rumah pusat para dewa? Semua orang sibuk, tetapi Anda adalah penjaga toko, akankah orang-orang memiliki pendapat? Tang San tersenyum dan berkata, bersama istrimu adalah hal yang paling penting. Mereka semua mengerti aku, dan sekarang alam dewa berada di jalur yang benar. Koordinat kepulangan kita jelas. Kita bergerak ke arah kepulangan, tidak lama kemudian, Anda dapat melihat putra Anda. Petik 2. Aku bisa melihat putraku. Mata indah Xiao Wu tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. Ada senyum bahagia di wajahnya. Tang San menyentuh kepalanya, dan mereka berdua berpelukan seperti ini, melihat ke kejauhan. Di kejauhan, di gunung lain, Tang Wutong memeluk suaminya dan menolak mengangkat kepalanya. Huo Yuhao dengan lembut membelai rambut panjangnya, ayah benar-benar tidak gampang. Tang Wutong memutar tubuhnya, tidak mengeluarkan suara. Federasi Douro. Keesokan paginya, sebuah pesawat yang dipandu jiwa membawa Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, dan Jialin, serta beberapa jenderal senior suku Blue Ocean. Ditemani oleh pejabat senior dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, dia langsung terbang ke Mingdu. Saat ini, di negara bagian apa Mingdu, mereka tidak perlu menebak atau tahu bahwa itu pasti gelisah. Tidak akan butuh waktu lama untuk terbang dari kota Shrek ke Mingdu. Ketika pesawat besar itu turun perlahan, sudah ada banyak orang yang menunggu di Mingdu Aerospace Center di bawah. Pesawat itu mendarat perlahan dan berhenti. Ratusan orang bertanggung jawab memberikan salam di ujung landasan. Jika ada orang biasa di sini, Anda akan menemukan bahwa di antara orang-orang yang menunggu ini, hampir semua orang adalah orang besar yang hanya bisa dilihat di layar TV. Hanya saja suasana saat ini agak tenang, sedikit orang yang berbicara, dan diam-diam menunggu pesawat berhenti. Tian Zefeng, kepala militer, yang baru saja bertemu dengan jenius sebelumnya, ada di antara kerumunan, tetapi hari ini dia bukan lagi yang memimpin. Dia tampak sedikit lelah saat ini, dan matanya bahkan lebih suram. Mengenai Akademi Shrek dan Sekte Tang tiba-tiba menunjukkan kekuatan mereka dan secara pribadi mengawal utusan Federasi Longma ke Douluo, mereka telah melakukan beberapa putaran konsultasi darurat. Ketika mereka dengan hati-hati menganalisis situasi saat ini,
mereka terkejut menemukan bahwa hasil analisis akhir ternyata tidak sesuai. Ya, tidak ada cara untuk bersaing. Tidak dapat bersaing dengan orang-orang ini yang dipimpin oleh Sekte Tang dan Akademi Shrek. Anda tahu, parlemen mewakili keinginan seluruh federasi. Alasan yang membuat mereka merasa tidak bisa bersaing adalah karena mereka bahkan tidak tahu berapa banyak anggota Kongres yang akan berdiri di sisi Shrek Academy dan Tang Sek. Beberapa anggota yang awalnya percaya diri tampaknya menjadi tidak yakin dengan kemunculan armada keempat. Bagaimana melakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Hanya kompromi. Jadi, barisan yang datang untuk bertemu kali ini sangat kuat. Pemimpin Ketua Majelis Federasi Douluo, termasuk dia, Menteri Militer, serta menteri dari berbagai kementerian federal, serta penguasa kuil perang dan banyak pemimpin tingkat tinggi federasi, semuanya datang. Lebih tepat untuk menggambarkan situasi mereka saat ini dengan kata-kata, press and bags. Pintu pesawat terbuka, dan orang pertama yang turun dari atas adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka berjalan berdampingan. Pria itu adalah Raja Naga Douluo Tang Wulin dengan penampilan yang sangat tampan dan rambut biru panjang tersampir di belakangnya. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita dengan rambut pirang panjang dan wajah yang cantik. Anehnya, itu adalah kursi kedua dari Asosiasi Naga yang mewakili Federasi Longma yang ditunjukkan dalam informasi tentang misi ini. Di belakang mereka, itu adalah Master Sekte Tang Ling Zichen, Bai Xiu Xiu, Jialin dan lainnya, serta tingkat tinggi dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Karpet merah telah diletakkan di bawah tangga pintu kabin. Pembicara memimpin sekelompok pejabat tingkat tinggi di Federasi Douluo untuk menyambut mereka dengan cepat. Bab 1666, Menteri Doutian. Lan Xuanyu tidak terbiasa dengan tingkat tinggi Federasi Douluo, tetapi perasaan spiritualnya dapat merasakan bahwa di antara orang-orang yang menyapa mereka kali ini, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Merupakan kehormatan besar untuk menyambut utusan Anda ke utusan Douluo Sing kami. Pembicara mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya dan berkata dengan wajah dingin, "Yang mulia pembicara sopan. Saya Lan dari Klub Naga Federasi Kuda Naga. Ini pertunjukan Klub Naga. Ini Jialin, ini." Dia memperkenalkan pembicara satu persatu beberapa yang datang bersamanya kali ini. Pembicara melangkah maju dan berjabat tangan memberi hormat. Kemudian dia berjabat tangan dengan Tang Wulin dengan ramah dan berkata dengan keras. Tang Wulin selalu tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, dan mata Ling Zichen yang mengikutinya bahkan lebih dingin. Di tengah raungan hormat, sekelompok orang naik ke mobil di bawah hadiah nasional yang paling khusyuk. Pergi langsung ke Kongres. Ya, ini telah diberitahukan kepada pemerintah federal dari Akademi Shrek kemarin. Menurut misi Federal Longma, yang ada di sini kali ini, pertemuan Kongres sementara diadakan. Semua anggota yang memenuhi syarat diminta untuk datang dan hadir. Setiap anggota diet berhak untuk meminta sidang sementara parlemen. Tetapi premisnya adalah bahwa setidaknya sepertiga dari anggota parlemen harus menanggapi. Jika tidak, rapat tidak bisa diadakan. Yang membuat pembicara merasa berat adalah ketika permintaan ini diajukan oleh Akademi Shrek dalam waktu setengah jam, lebih dari separuh anggota Kongres sudah menyatakan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Ini juga alasan mengapa mereka menjadi lebih panik kemarin. Akademi Shrek tidak pernah seagresif ini, tetapi kali ini, mereka memiliki selera yang agak agresif. Apa yang akan mereka lakukan? Usai musyawarah yang mendesak, pembicara dan orang-orang dalam barisannya tidak ada retret. Mereka memutuskan untuk berkompromi terlebih dahulu. Begitulah upacara penyambutan akbar hari ini, yang sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Tak lama kemudian, partainya memasuki Kongres. Aula parlemen sudah siap. Selain beberapa deputi yang pergi menyambut mereka, ada deputi lain yang sudah tiba di aula untuk menunggu. Bersamaan dengan pembicara memimpin sekelompok orang ke aula parlemen, setelah semua orang duduk, aula tersebut penuh dengan kursi, dan hampir semua anggota parlemen datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan sementara ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa dirahasiakan, ketika Shrek Academy dan Armada Ekologi Tangmen muncul, sebagian besar politisi tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bukannya mereka sangat tidak puas dengan parlemen. Bagaimana Akademi Shrek dan Sekte Tang bisa melakukan ini? Apa yang terjadi dengan Akademi Shrek, yang selalu netral? Inilah yang ingin diketahui semua orang. Dan jika hal ini tidak ditangani dengan baik,
kemungkinan besar akan menimbulkan gejolak di federasi. Misi penerimaan datang langsung ke Kongres untuk rapat. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Terlebih lagi, ini masih berasal dari misi Federasi Longma. Ada total 361 anggota Parlemen Federasi Douluo. Ini adalah hasil dari pengembangan dan perluasan yang berkelanjutan. Di antara mereka, Akademi Shrek memiliki 19 kursi. Ke-19 kursi ini diperuntukkan bagi anggota 7 setan Shrek kontemporer dan Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Juga mengungkapkan rasa hormat untuk Akademi Shrek. Jika jumlah anggota Shrek Seven Devils dan Poseidon Pavilion tidak mencukupi, Akademi akan memutuskan siapa yang akan menggunakan kursi tambahan. Di antara semua organisasi, Akademi Shrek memiliki kursi terbanyak. Ia menempati 1/19 dari seluruh parlemen. Seperti Kuil Dewa Perang, Pagoda Chuanling, dan Tangmen, terdapat lebih sedikit kursi. Semuanya ada 15, berada di urutan kedua setelah Akademi Shrek. Keempat organisasi ini berjumlah 64 kursi. Ini menempati lebih dari 1/6 kursi di seluruh parlemen. Ini juga mewakili kekuatan Master Jiwa. Sisa kursi berasal dari pemerintah, dan beberapa dari sektor swasta, dari semua lapisan masyarakat. Seluruhnya merupakan parlemen saat ini. Parlemen memiliki 1 pembicara dan 2 wakil pembicara. Selama setiap masa jabatan 5 tahun, pembicara memiliki 3 hak veto. Wakil ketua memiliki hak untuk memveto 1 suara dalam 1 waktu. Selain itu, kekuatan normal mereka sama dengan anggota parlemen, dan saat memberikan suara, mereka semua hanya memiliki 1 suara. Tentu saja, pembicara memimpin urusan normal, sekaligus mengawasi pemerintahan. Kepala Pemerintah Federal Douluo akan menjadi salah satu wakil pembicara. Wakil ketua lainnya biasanya seorang menteri militer atau politisi senior. Menteri Militer Tian Zefeng bukanlah wakil ketua. Wakil pembicara adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat tua, pinggangnya agak tidak bisa diluruskan, matanya berlumpur dan kusam. Dia tidak pergi menemui Lan Xuanyu dan kelompok politikusnya sebelumnya. Namun, ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya baru saja masuk ke parlemen, hal pertama yang dia perhatikan adalah wakil ketua yang tua dan tua ini. Karena kesadaran berfluktuasi yang disembunyikan oleh wakil pembicara ternyata yang terkuat selain Akademi Shrek dan Sekte Tang, dan itu masih di atas Master Kuil Dewa Perang. Kekuatan kesadaran ilahi yang berfluktuasi tidak lagi pada tingkat dewa sejati, mungkin budidaya kekuatan ilahi belum mencapai tingkat dewa super, tetapi kesadaran ilahinya sudah berada di alam tingkat dewa super, dan itu bukan alam super biasa, tingkat dewa. Tanpa diduga, Majelis Federal masih menjadi tempat persembunyian seekor naga dan harimau. Pada saat ini, Lan Xuanyu mendengar transmisi suara di telinganya, wakil pembicara lainnya, yang masih menjadi bos Anda, dia adalah Menteri Departemen Doutian. Saya tidak menyangka dia juga akan datang hari ini. Biasanya dia tidak akan datang, muncul. Ya, berapa umur orang tua ini? Bahkan saya tidak tahu. Petik 2. Suara itu berasal dari Ling Zichen. Apakah Ling Zichen bahkan tidak tahu berapa usianya? Mungkinkah sudah ada sejak lama? Kementerian Doutian agak aneh. Ketika didirikan, menteri adalah dia. Sudah ribuan tahun dan dia masih dia. Dari luar, dia seperti itu dulu, dan dia masih seperti ini. Tidak ada yang tahu apakah dia penyamaran atau aslinya. Itu saja. Tidak jelas apakah itu berubah selama periode tersebut. Oleh karena itu, Departemen Doutian adalah departemen yang paling misterius. Ketika Departemen Doutian didirikan, dia direkomendasikan oleh Menara Roh. Saya dianggap sebagai menteri kehormatan. Namun ia tidak terlalu banyak berkomunikasi dengannya. Selama masa Departemen Doutian baru berdiri, ia telah melakukan beberapa hal penting. Ia meletakkan dasar bagi Departemen Doutian, sehingga akhirnya terpilih menjadi menteri. Ini sikap pria itu sulit untuk dikatakan. Dia juga dikenal sebagai salah satu makhluk paling misterius di federasi. Petik 2. Lan Xuanyu tahu bahwa Departemen Doutian sebenarnya adalah departemen khusus yang dibentuk oleh pusat kekuatan tertinggi yang dikirim oleh organisasi Master Jiwa Utama untuk bekerja sama dengan federasi. Bisa dikatakan departemen intelijen, atau bisa dikatakan komprehensif departemen yang seperti awan. Menteri Doutian ini memiliki indera spiritual tingkat dewa super, dan bahkan Ling Zichen tidak mengetahui situasi sebenarnya. Ini menunjukkan tingkat misteri, dan misteri semacam itu masih bisa duduk di posisi Menteri Doutian, kemampuannya hanya itu bisa dibayangkan.
Dapat dikatakan bahwa aula parlemen saat ini telah menampung hampir semua organisasi tingkat tinggi di Federasi Douluo saat ini, termasuk organisasi besar. Saat rapat parlemen dilangsungkan, organisasi besar umumnya hanya mengirimkan wakilnya untuk berpartisipasi, dan jarang menduduki semua kursi anggota parlemen. Namun, situasi saat ini jelas istimewa. Bahkan beberapa organisasi yang tidak cenderung penuh kursi. Saat ini, sekelompok orang masuk dari luar. Orang yang berjalan di garis depan hanya berjalan melewati pintu, memberi orang perasaan lega. Gaun formal putih menguraikan sosok rampingnya hampir tanpa cacat. Rambut perak panjang disisir rapi di belakang kepalanya dan disebarkan ke bawah. Mata ungu itu seterang bintang. Aura tak terlihat menyebar secara instan. Begitu dia memasuki aula kongres, dia segera menarik hampir semua mata. Apa yang sangat menarik perhatian sebelumnya adalah ketika Lan Xuanyu memasuki arena. Lan Xuanyu adalah yang pertama kali melihat sosok ibunya yang mengenakan celana panjang dan pakaian formal. Dibandingkan dengan biasanya, ini sedikit lebih heroik dan formal. Bab 1667, Pertemuan Kongres. Guru Nana sangat cantik, Bai Xiuxiu berkata dalam benak Lan Xuanyu. Mereka terhubung dan memiliki kontrak, bahkan jika raja ada di sini, mereka tidak bisa menguping komunikasi mereka. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat ayahnya tidak jauh. Yang dia lihat adalah tatapan ayahnya yang agak lamban. Jelas dia tertarik pada ibunya, dan sebuah busur ditarik di sudut mulutnya. Ibu melakukan ini dengan sengaja, bukan? Di belakang Bu Yuena, ada sekelompok orang yang tidak terlalu muda, dan di belakangnya ada cahaya Yuanen, penguasa pagoda roh kontemporer. Selain itu, mereka juga anggota tingkat tinggi dari pagoda jiwa. Sebagian besar anggota dewan tidak memahami bahwa pagoda jiwa telah berganti pemiliknya. Untuk sementara, mereka semua menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Siapakah wanita cantik yang memukau ini? Dia memiliki aura yang sangat kuat, dan dia masih bisa berjalan di depan master menara transmisi roh, status macam apa ini? Saat ini, wajah pembicara yang sudah duduk di kursi utama menjadi semakin jelek. Yang lain tidak tahu, apakah dia tidak tahu? Putri naga perak ini, yang datang dari 10.000 tahun yang lalu, dulunya adalah penguasa pagoda penyebaran roh. Hari ini, dia datang bersama orang-orang di pagoda penyebaran roh dan masih di garis depan. Ini jelas berarti bahwa penyebaran roh pagoda sudah duduk. Situasi hari ini pasti akan lebih merepotkan daripada yang dibayangkan. Tampaknya lebih dari sekedar kompromi untuk menyelesaikan masalah. Bersamaan dengan datangnya pagoda Lingling, seluruh balai pertemuan nasional sudah penuh dengan kursi. Pintunya tertutup, dan semua suara dan napas diisolasi oleh susunan isolasi khusus, dan pada saat yang sama, semua sistem komunikasi mengirimkan sinyal. Diiringi nada dering yang jernih, penonton dengan cepat menjadi tenang, dan mata semua orang beralih ke posisi utama. Pembicara berdiri perlahan dan berkata dengan suara rendah, hari ini adalah pertemuan yang luar biasa. Pertama-tama, mari kita sambut perwakilan dari Longma Federation, kursi kedua dari Tianlong Hui, Nona Lan. Dan rekan-rekannya, tepuk tangan terdengar, tidak sehangat, tapi tidak jarang. Lan Xuanyu membungkuk sedikit untuk menyambutnya. Ketika pembicara hendak berbicara lagi, tiba-tiba, di kursi menara roh, Yuan Enhui berdiri dan berkata, maaf, pembicara, ada sesuatu yang harus dilaporkan ke dewan. Pembicara sedikit mengernyit, menatapnya, dan berkata, apakah ini sesuatu yang penting? Yuan Enhui berkata dengan suara yang dalam, sangat penting. Posisi tuan dari pagoda roh telah berubah. Sejak kemarin lusa, pendahulu dari pagoda roh, Gu Yuena, Nona Gu Yuena, telah dipulihkan ke posisi pagoda. Nona Gu Yuena, sekali 10.000 tahun yang lalu, dia menjabat sebagai penguasa pagoda spiritual, dan bersama dengan Raja Naga Douluo Tang Wulin, dia pernah membalikkan arus melawan bidang jurang dan memenangkan final kemenangan, yang merupakan kelanjutan dari warisan manusia kita. Sebuah kontribusi besar. Setelah dibekukan selamanya karena alasan khusus, Nona Gu Yuena sekarang bangun dari es dan telah memulihkan ingatannya. Setelah diskusi internal kita di pagoda jiwa, kita percaya bahwa tidak ada lagi yang cocok untuk menjadi master pagoda jiwa. Orang-orang, pagoda Lingling juga berharap untuk maju di bawah pemerintahannya. Oleh karena itu, dengan ini saya beritahu dewan. Di masa depan, pada kesempatan apapun, termasuk di parlemen, Nona Gu Yuena akan membuat keputusan atas nama pagoda Lingling. Memutuskan. Petik 2. Begitu komentar ini keluar,
terdengar suara diskusi di antara penonton. Meskipun Gu Yuena sudah berjalan di depan pagoda transmisi roh dan kelompoknya sebelumnya, itu adalah satu hal untuk pindah, dan itu adalah hal lain untuk mengumumkannya secara resmi. Ditambah dengan nama legendaris ini, Putri Naga Perak Gu Yuena. Ini adalah karakter yang muncul di buku teks sejarah, Raja Makhluk Jiwa, justru karena dialah ada koeksistensi damai antara manusia dan makhluk jiwa, dan bintang Sun Luo dan bintang Elf dibagi menjadi makhluk jiwa. Mereka punya tempat tinggal sendiri. Sekarang setelah Raja Makhluk Jiwa telah kembali, ini bukan hanya tentang menyebarkan menara roh untuk mendukungnya, aku khawatir seluruh dunia makhluk jiwa juga akan memilih untuk mendukungnya. Tidak ada yang lebih cocok untuk pemimpin dunia binatang jiwa selain dia. Dengan kata lain, dua dari bintang eksekutif kemanusiaan akan berdiri di belakang orang ini. Bagi para anggota parlemen yang hadir, dia tidak diragukan lagi asing, tetapi dia baru secara resmi muncul untuk pertama kalinya, dan hasilnya sangat besar. Pengaruh. Pembicara memandang Gu Yuena. Mata Gu Yuena tenang, dan aura tak terlihat secara alami dilepaskan. Ketika dia bersama Tang Wulin dan Lan Xuanyu, dia adalah istri dan ibu yang lembut dan sopan, tetapi di aula parlemen ini, dia memiliki aura seorang raja. Di matanya, semua yang ada di depannya hanyalah junior. Terlepas dari pemerintahannya sendiri dan putranya, nyatanya, tidak ada yang bisa lebih peduli padanya. Pembicara menarik napas dalam-dalam. Anda harus tahu bahwa peristiwa besar seperti pengalihan menara roh ke pemilik menara biasanya dilaporkan ke Kongres sebelumnya. Dia seharusnya sudah tahu sebelumnya. Tetapi pagoda penyebaran roh tidak memilikinya kali ini, sebaliknya, dia tiba-tiba mengatakannya selama pertemuan sementara ini dan menyela pembukaannya. Artinya ini terbukti dengan sendirinya. Selamat datang di mes, Gu Yuena, selamat telah menjadi master dari Spirit Spreading Pagoda. Pembicara berkumpul. Bagaimanapun, dia adalah puncak dari generasi politisi. Pada saat ini, dia harus menjaga perubahan emosinya. Gu Yuena sedikit mengangguk, tanpa banyak bicara. Yuanen Huiguang duduk di sampingnya lagi dengan ekspresi hormat di wajahnya. Dari penampilannya, anggota parlemen lain juga bisa menilai identitas dan status master menara baru. Pembicara melanjutkan, pertemuan kita hari ini adalah untuk menyambut tamu-tamu terhormat kita dari jauh. Selanjutnya, tamu-tamu terhormat kita akan berbicara. Nona Lan, tolong. Sambil berbicara, dia membuat permintaan pada Lan Xuanyu. Sebenarnya tidak ada cara untuk mengatur proses pertemuan sementara ini, bahkan dia tidak tahu bagaimana mengaturnya. Tetapi dia mengerti bahwa saat ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah tidak memprovokasi Akademi Shrek dan Sekte Tang, dan sekarang dia harus menambahkan menara transmisi roh. Oleh karena itu, dia hanya menyerahkan hak untuk berbicara langsung dengan Lan Xuanyu, untuk melihat apa yang dikatakan dia. Lan Xuanyu berdiri. Ini adalah pertama kalinya dia masuk ke aula Kongres. Terlepas dari apakah dia sekarang pemimpin Shrek Seven Devils, atau Skyfighter tingkat 9, dia sebenarnya memenuhi syarat untuk menjadi anggota di sini, tetapi kali ini kepulangannya adalah identitas yang sama sekali berbeda. Muncul di sini, di hati saya, ada perasaan yang agak aneh. Ikuti akun publik, pesan KAM dasar teman, bayar tunai dan koin saat Anda mengikuti. Berjalan perlahan ke arah pembicara, sekali lagi menjadi fokus penonton. Dia masih memakai rok panjang hari ini, rok panjang biru dipilih oleh Bai Xiuxiu, dan Bai Xiuxiu mengenakan rok panjang putih dengan sulaman emas hari ini. Berkembang dengan dia, terima kasih, Yang Mulia Pembicara. Anggota Federasi Douluo, saya biru. Saya berasal dari Federasi Longma. Ada banyak ras di Federasi Longma. Saya termasuk dalam klan naga. Saya adalah kursi kedua dari klan naga Asosiasi Naga. Federasi Longma kita baru saja dibentuk. Pembicara dari Federasi Longma adalah kursi pertama Tianlong dari klan naga kita, dan wakil presiden adalah kursi pertama dari klan Tianma. Petik 2. Saya yakin Anda semua tahu bahwa Federasi Longma selalu melakukan produksi dan kehidupan di bawah koordinasi bersama suku naga dan Tianma. Federasi Longma didirikan untuk mengoordinasikan berbagai ras dengan lebih baik. Kali ini, saya akan membawa kepala naga dan kursi pertama Tianma. Hormat saya datang ke Douluo Sing untuk mempererat persahabatan kami. Pada saat yang sama, saya juga datang dengan rasa terima kasih yang dalam. Petik 2. Belum lama ini, sebuah pesawat yang sangat istimewa menyerbu Federasi Kuda Naga kami. Namanya adalah Alam Merah. Bagaimana bentuk pesawat seperti itu?
Kami menyebutnya sisi gelap alam semesta untuk menyesuaikan kontradiksi di dalam alam semesta, bidang energi yang ada dengan melahap terlalu banyak energi sampah. Bidang energi semacam itu sama sekali bukan hanya satu di seluruh alam semesta. Sejauh yang saya tahu, itu ada di benua Douluo sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pernah ada bidang seperti itu, bidang Abyss. The Abyss Plane pada waktu itu juga membawa masalah besar ke Douluo Star, bahkan mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Andalah yang bekerja sama dan akhirnya mengalahkan Abyss Plane, menghadapi, dan mendapatkan energinya, yang membuat Douluo Sing berevolusi dengannya. Petik 2, Bab 1668, Lan Xuanyu's Speech. Begitu ucapan ini keluar, anggota Kongres yang hadir tidak bisa menahan perasaan ngeri bagaimana Tianlong Jizuo dari Federasi Longma mengetahui hal ini. Apakah Federasi Longma sudah mengetahui banyak tentang Federasi Douluo? Bahkan pembicara pun terkejut, dan tanpa sadar memandangi perwakilan Akademi Shrek. Mungkinkah ini yang dikatakan Akademi Shrek padanya? Mustahil. Bahkan jika Akademi Shrek berharap untuk mendukung Federasi Longma, itu tidak akan memberitahu mereka rahasia tentang Federasi Douluo. Dengarkan saja, Lan Xuanyu terus berkata, jangan kaget semuanya, sama seperti Anda telah mempelajari situasi Federasi Longma kami selalu berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi Federasi Douluo. Dan kami telah dalam hal ini bekerja keras. Sampai saat ini, saya memiliki sedikit pemahaman. Petik 2. Muncul di domain merah dari Federasi Kuda Naga kita kali ini setara dengan versi pesawat abisal yang pernah diperbesar yang pernah muncul di benua Douluo. Mereka memiliki karakteristik yang mirip, seperti karakteristik undet makhluk pesawat, sifat melahap yang kuat, dan penyerapan, dan seterusnya. Seperti bidang kuat yang muncul di sisi gelap ini, kepemilikan terakhir mereka akan menurun, dan ketika mereka mencapai puncaknya, bahkan setelah mereka mencapai para dewa, mereka akan menuju kehancuran terakhir. Tapi, di dalam diri mereka sebelumnya menuju kehancuran, mereka akan terus melahap mereka untuk mempertahankan keberadaan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Mereka juga akan selalu mencari peluang untuk menyingkirkan bidang energi. Sebagai guru yang tak terelakkan, kebijaksanaan mereka sangat tinggi dan mereka sangat licik. Kali ini Federasi Longma kita sangat menderita. Petik 2. Penguasa alam merah disebut Ibu Merah Muda. Dia memiliki kekuatan Raja Dewa setengah langkah. Saya yakin Anda mungkin tidak mengetahui tingkat ini. Singkatnya, dari perspektif kultivasi, tingkat dewa adalah salah satu ambang batas. Memasuki tingkat dewa sama dengan memasuki tingkat lain, lalu apa yang Anda sebut tingkat dewa sejati, dan kemudian tingkat dewa super. Pada titik ini, tatapannya mengikuti arah Tang Wulin dan Gu Yuena. Di Federasi Kuda Naga kami, tidak pernah ada kekurangan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super. Ksatria Naga Guild Naga Surgawi kami, beberapa ksatria kuda Pegasus, dan kepala dari beberapa ras yang kuat semuanya berada pada level ini. Dewa super kami, pembangkit tenaga listrik tingkat cukup. Ada hampir 100. Bisa dikatakan sangat makmur. Tetapi bahkan dalam situasi ini, kita tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa setengah langkah sejati. Petik 2. Tingkat yang lebih tinggi dari tingkat Dewa Super adalah tingkat Raja Dewa. Perbedaan terbesar antara Raja Dewa dan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa biasa adalah bahwa ketika kekuatan makhluk dapat mencapai tingkat Raja Dewa, ia memiliki kemampuan untuk membangun dunia dewa, mungkin. Petik 2. Dunia roh. Istilah ini tidak asing bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan mereka semua merindukan keberadaan dewa, tetapi di antara ratusan anggota dewan yang hadir, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa hanya sebagian kecil dari mereka. Bagi orang biasa, dewa kata GM masih agak asing. Dengan kesadaran ilahi Lan Xuanyu, dia secara alami dapat merasakan kehilangan emosional banyak orang, dan terus menjelaskan, kelahiran alam dewa memiliki banyak manfaat. Sama seperti kelahiran asli benua Douluo, ada alam dewa. Dewa, keberadaan alam, pertama-tama, adalah memungkinkan planet yang dikendalikan untuk berkembang dengan mantap. Alam dewa sejati tidak akan dengan mudah ikut campur dalam urusan planet. Hanya saja tidak akan ada masalah yang lebih besar dalam perkembangannya. Planet ini, seperti menghadapi invasi dan pengaruh bidang energi. Saya tidak tahu bagaimana alam dewa benua Douluo menghilang. Namun, saya dapat yakin bahwa jika ada alam dewa, tidak akan ada jurang 10.000 tahun yang lalu. Bencana yang ditimbulkan oleh pesawat. Petik 2. Bagi individu, keuntungan dari alam dewa adalah setelah memiliki alam dewa,
setelah tingkat kultivasi mencapai tingkat dewa, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa. Mereka akan meninggalkan dunia asli dan memasuki alam dewa untuk melanjutkan kultivasi mereka. Tingkatkan kekuatan. Untuk beberapa pesawat dan planet yang lebih lemah, adalah mungkin untuk memiliki kekuatan penghancur super. Mereka awalnya tidak cocok untuk tinggal di dunia asli untuk berlatih. Pergi ke alam dewa yang lebih cocok untuk mereka adalah yang paling pilihan yang benar. Dan jika Anda memiliki posisi dewa di alam dewa, selama tidak ada situasi khusus, mereka bahkan dapat hidup selamanya dan benar-benar hidup selamanya. Tidak ada alam dewa, tidak ada yang abadi milik alam dewa. Energi spiritual dan dasar dari posisi Tuhan, bahkan jika ada makhluk yang dibudidayakan ke tingkat dewa, tidak mungkin untuk hidup untuk waktu yang lama. Ini untuk semua pembangkit tenaga tingkat dewa dari Federasi Douluo dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari Naga Kita Federasi Kuda. Untuk semua orang, itu sama. Petik 2. Dia mengatakan bahwa, banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang hadir memiliki beberapa perubahan di wajah mereka, terutama mereka yang tidak tahu banyak tentang alam dewa, jadi mereka lebih banyak berubah. Siapa yang tidak ingin hidup selamanya? Inilah yang hampir semua orang ingin kejar. Pada saat ini, bahkan ketua-ketua dan menteri militer yang sedang tidak mood tertarik dengan kata-katanya. Di benua Douluo, dalam keadaan normal, rentang hidup seorang ahli tingkat dewa sekitar 1000 tahun. Beberapa orang berlatih melalui metode khusus untuk memungkinkan mereka memiliki umur yang lebih panjang. Tapi bagaimanapun juga, ini akan berakhir, dan ini jauh sekali dari Henggu selamanya. Sekarang Lan Xuanyu memberitahu mereka bahwa jika ada alam dewa, ada kemungkinan umur panjang, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan semua orang memperhatikannya. Lan Xuanyu melanjutkan, bukan hal yang sulit untuk bertahan hidup selamanya. Premisnya adalah bahwa ada alam dewa, tetapi alam dewa juga dibagi menjadi beberapa jenis. Jika itu adalah planet fisik seperti bintang Douluo, atau planet fisik lainnya yang padat roh dari roh peri, alam dewa yang dibuka oleh Raja Dewa yang kuat, ini adalah alam dewa yang normal. Ia memiliki dasar untuk keberadaan yang kekal. Tetapi jika dibuka pada bidang menelan seperti bidang jurang atau alam merah alam dewa, itu situasi lain. Mereka masih memiliki karakteristik kehancuran, dan mereka pasti akan berakhir dalam kehancuran. Tidak ada yang bisa mengatakan berapa lama, tetapi hasil akhirnya sudah ditentukan. Petik 2. Pesawat jurang asli ingin menelan bintang Douluo, tujuannya adalah agar dapat menggunakan ini untuk mempromosikan dan bergerak menuju arah para dewa. Sekarang situasi di alam merah tua lebih jelas, mereka juga ingin menelan kita. Dragon Star atau Pegasus, mengandalkan vitalitas yang kuat dari dua planet kita untuk maju ke alam dewa. Itu bahkan berubah menuju alam dewa yang sebenarnya. Jika mereka benar-benar dibuat untuk berhasil, maka semua bentuk kehidupan di planet asli adalah. Itu akan dimusnahkan dan semua pesanan akan dibentuk kembali. Tidak ada yang tahu berapa banyak mereka perlu ditelan untuk dipuaskan. Dengan kata lain, bidang yang ada dengan menelan tidak ada untuk memenuhi situasi ini. Jadi, bagaimanapun juga, tidak ada yang harus kami juga tidak membiarkan keberadaan yang menakutkan berkembang ke arah para dewa. Petik 2. Tadi aku mengatakan bahwa tingkat Raja Dewa setengah langkah, Raja Dewa setengah langkah, adalah tingkat transisi yang telah melampaui tingkat Dewa Super tetapi belum menyentuh tingkat Raja Dewa. Tingkat seperti itu dapat dicapai di antara individu yang dikenal saat ini, hanya ada Crimson Mother of the Crimson Realm. Kekuatannya sangat kuat, dengan didukung seluruh dunia Crimson Realm, hampir tak terkalahkan dalam hal kekuatan tempur individu. Hanya dengan bersatu, kita bisa ada tingkat kepastian tertentu terhadapnya. Kali ini perang antara Crimson Realm dan kita sebenarnya sudah siap sebelumnya, tapi Crimson Mother jauh lebih licik dari yang kita duga. Petik 2. Pada saat ini, dia secara singkat menceritakan situasi pertempuran saat ini antara Domain Crimson dan Federasi Longma, tanpa rincian khusus, tapi dia pasti tahu lebih banyak daripada kebanyakan anggota. Pada saat yang paling kritis, bala bantuan dari Federasi Douluo membantu kami, sehingga Pegasus dapat bertahan hidup. Jika tidak, Pegasus kami akan menderita kerugian besar, meskipun pada akhirnya tidak akan tertelan, kerugian tidak akan terjadi, yang dapat pulih dalam waktu singkat, bahkan Ibu Merah memiliki kemungkinan mencapai tingkat Raja Dewa. Oleh karena itu, kali ini saya datang ke Federasi Douluo, pertama-tama untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Armada ke-7 Federasi Douluo, saya juga ingin berterima kasih kepada Nona Guyuena.
Bantuan Anda yang menghalangi Ibu Merah untuk kami. Itu memberi kami kesempatan untuk menunggu kembalinya bala bantuan. Petik 2, Bab 1669, Dou Tian menyerang. Saat berbicara, Lan Xuanyu keluar dari bilik speaker dan memberi hormat yang dalam ke arah Gu Yuena. Dan sambutannya juga mengejutkan para anggota parlemen yang hadir. Ini, Putri Naga Perak Gu Yuena, keberadaan dalam legenda, hampir tidak bisa bersaing dengan Ibu Merah tingkat Raja Dewa setengah langkah itu. Tak heran kalau Pagoda Chuan Ling akan memberinya posisi Master Menara. Apakah ini kekuatan yang begitu kuat? Faktanya, Yuan Enhui Guang juga tercengang, dia tidak tahu situasinya. Hanya ketika Lan Xuanyu mengatakannya, dia menyadari bahwa Gu Yuena sudah cukup kuat untuk mendekati level Raja Dewa setengah langkah. Tiba-tiba, Yuan Enhui Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak disiram lampu merah, sangat berterima kasih atas keputusan yang telah dibuatnya. Gu Yuena berdiri, mengangguk sedikit untuk menyambut Lan Xuanyu, dengan senyuman di wajahnya. Bahkan pembicara gagal membangunkannya sebelumnya. Ibu dan anak saling memandang dan tersenyum, dan Lan Xuanyu kembali ke belakang meja. Kami selama ini tahu bahwa untuk Douluo Federation, semua jenis logam langka adalah yang paling langka. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan ketulusan kali ini, kami secara khusus telah membawa semua jenis logam langka. Saya akan menyampaikan daftarnya nanti yang mulia pembicara. Sekali lagi terima kasih atas bantuan Anda. Dia tidak mengusulkan bahwa armada pendukung telah berubah dari 3 menjadi 1. Bukan ini yang seharusnya dia bicarakan. Hal berikutnya yang ingin saya bicarakan adalah bahaya alam merah. Mungkin, semua orang mungkin berpikir bahwa target alam merah adalah galaksi kuda naga kita, yang tidak ada hubungannya dengan Federasi Douluo. Ya, dalam kehidupan tingkat dan intensitas naga dan bintang kuda terus terang mengatakan bahwa mereka harus melampaui bintang Douluo, atau bahkan jauh lebih tinggi. Namun, perlu diketahui bahwa ada satu hal yang bintang ganda kuda naga kita tidak dapat bersaing dengan Douluo. Dibandingkan dengan bintang, yaitu, keilahian. Petik 2. Alasan mengapa Star Douluo dapat menarik kedatangan Abyss Plane adalah karena kamu memiliki sifat ilahi di sini. Sosok di sini bukanlah karakteristik tingkat dewa, tetapi karakteristik alam dewa. Bagaimanapun, bintang Douluo adalah keberadaan alam dewa pernah lahir. Saya tidak tahu bagaimana alam dewa sebelumnya terbentuk. Tetapi saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa bintang Douluo memiliki aura sisa Raja Dewa, dan ini tidak ada bandingannya dengan evolusi pesawat daya tarik yang sangat besar. Dan daya tarik ini cukup bagi mereka untuk melakukan apa saja. Oleh karena itu, jika Ibu Merah benar-benar menjadi Raja Dewa dan membangun alam dewa berdasarkan alam merah, maka tujuan berikutnya untuk melahap itu pasti Douluo Sing. Dia akan menggunakan karakteristik alam dewa Douluo Sing untuk merumuskan aturannya sendiri tentang alam dewa. Mungkin semua orang mengira saya agak waspada, tapi pertama-tama, hal-hal seperti itu lebih suka dipercaya benar atau tidak. Kedua, jika sesuatu seperti ini benar-benar terjadi, maka saya khawatir seluruh Federasi Douluo tidak lagi dapat memblokir kemungkinan. Alam dewa yang benar tidak dapat dilawan dengan cara ilmiah. Petik 2. Berbicara tentang ini, Lan Xuanyu berhenti sejenak. Saat ini kongres sudah sepi, dan tidak ada diskusi. Setiap orang mendengarkan dengan cermat narasinya, memikirkan semua kemungkinan keberadaan di benak mereka. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan alam merah menjadi alam dewa, apalagi menjadikan Ibu Merah sebagai pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di tingkat Raja Dewa. Untuk alasan ini, kita datang ke Douluo dengan sangat tulus. Sing, kuharap bahwa di bawah situasi musuh saat ini, kita dapat melepaskan prasangka satu sama lain, dan berharap Federasi Douluo dapat mendukung kita seperti sebelumnya. Bergabunglah dengan kita dalam perang melawan daerah Crimson. Biarkan Ibu Merah pada akhirnya dimusnahkan, sangat mudah untuk mengatasi ini. Sebuah bencana yang dapat menghancurkan ras kita. Petik 2. Jika Crimson Realm dapat diselesaikan, Federasi Longma kami dapat memberikan 5 bintang sumber daya sebagai ucapan terima kasih. 5 bintang sumber daya ini adalah 5 yang paling ingin Anda dapatkan, yang lebih dekat dengan Federasi Douluo. Di saat yang sama, kami dapat menjamin dalam 100 tahun ke depan, Federasi Longma tidak akan pernah melanggar Federasi Douluo. Untuk ini kami dapat menandatangani sumpah. Kami datang dengan penuh ketulusan, untuk kami dan untuk perdamaian bidang bintang ini. Perkembangan.
Alam semesta luar adalah masih sangat besar. Kurasa jauh lebih baik bagi Federasi Douluo dan Federasi Longma kita menjadi negara persahabatan daripada membingungkan satu sama lain. Bagi kami berdua, kemunculan domain merah adalah krisis yang sangat besar, tapi ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik. Marilah kita mengesampingkan prasangka kita dan menjadi tetangga yang ramah. Terima kasih banyak. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia keluar dari belakang pembicara. Pertama membungkuk sedikit ke arah pembicara, dan kemudian berbalik ke arah anggota Kongres untuk membungkuk. Tidak ada kekurangan etiket, dan semua etiket manusia digunakan. Bahkan pembicara yang duduk di kursi utama, emosinya saat ini sedikit kesurupan. Dia merasa bahwa apa yang dilihatnya bukanlah naga yang membabi buta, tetapi lebih seperti gadis-gadis cantik manusia. Dia juga harus mengakui bahwa bahkan kata-kata Lan Xuanyu baru saja menyentuh hatinya. Dia secara sistematis menganalisis kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh Crimson Realm saat ini, serta berbagai kemungkinan dari alam dewa. Pada saat ini, tepat di samping pengeras suara, sebuah suara yang agak rendah dan serak tiba-tiba berbunyi, "Tuan Lan, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda." Lan Xuanyu hendak berjalan kembali ke posisinya saat ini, dia tidak bisa berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melihat ke arah suara itu. Yang mengejutkan saya, itu adalah Menteri Doutian yang sangat tua yang berbicara. Pada saat ini, Menteri Doutian sudah mengangkat kepalanya. Sebagai wakil pembicara, dia menatap Lan Xuanyu dengan mata redup. Untuk beberapa alasan, Lan Xuanyu merasa tidak nyaman ketika dia bertemu dengan matanya. Tidak bisa membantu tetapi cemberut. "Permisi," kata Lan Xuanyu ringan. Menteri Doutian berkata, "Yang ingin saya tanyakan adalah, seberapa jauh Ksatria Naga Mulia dari tingkat Raja Dewa? Apakah mungkin naga langit dan Pegasus dilahirkan di alam dewa?" Pertanyaannya menyebabkan alis Lan Xuanyu terangkat sedikit. Pertanyaan ini sangat menyeramkan. Apakah Menteri Doutian pembicara dari pembicara? Pertanyaannya setara dengan menempatkan Lan Xuanyu di atas api. Itu berarti selain alam dewa memiliki banyak manfaat, begitu alam dewa tercapai, seseorang dapat mengontrol bidang bintang. Lalu jika kami membantu Anda memecahkan alam merah, akankah bintang ganda naga dan kuda Anda melahirkan alam dewa? Jika itu adalah alam dewa yang lahir dari Federasi Longma, bukankah itu akan menjadi bencana bagi Federasi Douluo kita? Pada saat itu, kontrak apapun tidak ada artinya, bukan? Hampir semua orang yang bisa menjadi anggota Kongres adalah roh manusia. Ketika Menteri Doutian menanyakan pertanyaan seperti itu, banyak orang langsung mengerti maksudnya. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, "Aku bisa memberimu jawaban yang pasti. Tidak mungkin Dragon Horse Double Star dilahirkan di alam dewa. Jika ini mungkin, itu tidak akan menunggu sampai sekarang." Menteri Doutian berkata dengan enggan, "Lalu bagaimana jika ia menelan Crimson Plain?" Saat itu, Douluo Star kita berevolusi setelah menelan Abyss Plain. Dan kamu telah mencapai level saat ini dari Dragon Horse Double Star, jika ada situasi evolusioner lain, maka saya khawatir ini akan memasuki tingkat alam dewa. Ini mungkin saja. Petik 2. Luar biasa. Lan Xuanyu yang menanyakan pertanyaan ini benar-benar merasa dia tidak bisa berkata-kata. Tapi dia tenang dan tidak panik karenanya. Dia hanya tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Jika Federasi Douluo bersedia mengirim bala bantuan, saat kita mengalahkan wilayah Crimson, kita akan menyaksikan semuanya bersama-sama. Pada saat itu, jika kita ingin menghabiskan energi wilayah Crimson, gunakan Douluo. Armada luar angkasa Federasi juga harus memiliki kemampuan untuk menghentikan kita. Saya tidak menyangkal bahwa itu mungkin karena saya bukan pemimpin Federasi Longma. Namun, tidak ada yang dapat mengatakan apakah daerah Crimson dapat dihancurkan." Diserap. Petik 2. Bab 1670, Halo, Saudara King Feng. Oleh karena itu, saya tidak menyangkal kemungkinan yang Anda katakan. Tapi saya percaya bahwa bahaya dari kemungkinan ini akan jauh lebih rendah daripada bahaya alam merah menjadi dewa. Pertama-tama, dewa yang dibuat oleh makhluk normal kita memiliki satu poin. Yang harus kita lakukan adalah bersikap adil terhadap bintang-bintang tempat kita berada. Di alam semesta, terdapat hukum-hukum. Jika alam dewa dapat melakukan sesuatu dengan tidak bermoral, maka hukum alam semesta tidak akan mengizinkan keberadaan alam dewa. Petik 2. Lalu mengapa alam dewa yang diraih oleh alam merah tidak bisa adil? Jika mereka tidak ingin dilenyapkan oleh hukum alam semesta, mereka juga harus berkembang ke arah alam dewa yang sebenarnya.
Kepala Doutian Departemen sepertinya berubah, semakin kuat dan kuat. Lan Xuanyu tetap tidak bergeming, dan berkata, mungkin akan ada suatu hari, tetapi ketika hari itu tiba, itu pasti sudah ketika Federasi Longma dan Federasi Douluo kita sudah tidak ada lagi. Apa gunanya, Menteri Doutian masih harus berbicara lagi. Pada saat ini, Tang Wulin, yang telah duduk di antara orang-orang di Akademi Shrek, tiba-tiba mengalihkan pandangannya, melihat ke arah Menteri Doutian, dan berkata dengan tenang, Saudara King Feng, jangan menjadi agresif. Saya pikir pernyataan Lan lebih dekat dengan kenyataan. Petik 2. Ketika 3 kata, Saudara King Feng, keluar, Menteri Doutianbu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengguncang tubuhnya, dan memandang Tang Wulin dengan agak tak terbayangkan. Jelas, dia tidak berharap Tang Wulin mengenali identitasnya. Mata Tang Wulin bersentuhan dengannya, dan ada cahaya keemasan samar berkedip di matanya yang damai. Saya tidak menyangka bahwa Brother King Feng akan hidup sampai sekarang. Namun, saya rasa Anda tidak cocok untuk Anda, lanjutkan duduk di Menteri Doutian posisi ini sekarang. Mengapa Anda tidak mengundurkan diri sendiri? Petik 2. Tubuh Menteri Doutian tiba-tiba bergetar, dan ekspresi di matanya bahkan lebih luar biasa. Mata kekuningan yang samar berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Tetapi pada saat ini, dia merasakan tatapan Gu Yuena juga mengikuti. Untuk sesaat, Menteri Doutian tidak bisa menahan perasaan campur aduk di hatinya, dan perlahan berdiri dari posisinya. Pembicara juga menatapnya dengan heran kali ini. Menteri Doutian ini adalah eksistensi yang sepenuhnya mandiri, bukan pribadinya. Paksaan sebelumnya, yang hampir menyiksa jiwa, membuat pembicara sedikit terkejut. Tetapi pada saat ini, hanya Tang Wulin yang memanggil nama, tetapi itu sudah membuat Menteri Doutian kuno sedikit janggal. Saya tidak menyangka bahwa setelah waktu berlalu, Anda masih akan mengenali saya. Saya pikir tidak ada yang akan mengingat keberadaan saya lagi. Menteri Doutian berkata dengan senyum masam, Anda dan Gu Yuena, Anda benar-benar pantas. Tian Jiao di era itu, bahkan jika dia kembali setelah 10.000 tahun, dia masih bisa memimpin grup. Petik 2. Tang Wulin duduk diam di tempatnya, Saudara King Feng, kamu bisa memberitahuku nanti. Setidaknya kamu tidak membuat pilihan terburuk. Menteri Doutian keluar perlahan, membungkuk sedikit kepada pembicara, dan kemudian berpaling kepada semua anggota Kongres. Paviliun Master Tang benar, saya tidak lagi cocok untuk posisi Menteri Doutian. Saya sudah tua dan harus pensiun. Itu saja, posisi Menteri Departemen Doutian telah mengundurkan diri. Menteri Departemen Doutian berikutnya akan dipilih oleh Sekte Tang, Akademi Shrek, Kuil Perang, dan Pagoda Roh Cuan. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia melihat lebih dalam ke Tang Wulin lagi, jauh di dalam matanya yang penuh dengan ekspresi kompleks, dan kemudian tubuhnya secara bertahap memudar dan menghilang. Lan Xuanyu sebenarnya agak tidak bisa dijelaskan. Jelas, ayah saya harus mengenal orang ini, dan orang ini mungkin juga orang 10.000 tahun yang lalu. Baru setelah dipanggil oleh ayahnya, pria ini memilih kabur. Ling Zichen tampak terkejut dan tidak bisa membantu tetapi berbisik kepada Tang Wulin, apakah kamu kenal dia? Siapa itu? Apakah kamu seorang kenalan? Tang Wulin tersenyum sedikit dan berkata, kamu mungkin tidak akrab dengannya, tetapi kamu juga harus mengetahuinya. Apakah kamu ingat Dongfeng kuno yang merupakan penguasa pagoda transmisi spiritual? Ling Zichen mengangguk dan berkata, bukankah Qiangu Dongfeng dihapuskan olehmu dan Gu Yuena? King Feng? Ah, aku ingat. Maksudmu, barusan, ini adalah saudara laki-laki Qiangu Dongfeng yang telah pergi saat itu. Dia memiliki api penyucian tombak. Angin abadi Wuhun. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengangguk. Ling Zichen bertanya, bagaimana Anda melihatnya? Tang Wulin tersenyum tipis dan berkata, setelah pertemuan selesai, kami akan berbicara dengannya dan kamu akan mengerti. Kamu hanya tidak merasakannya dengan hati-hati. Kesadarannya salah, bukan kesadaran manusia normal. Kongres benar-benar sunyi saat ini. Tidak ada yang mengira bahwa pemandangan sedramatis itu akan terjadi. Menteri Doutian yang awalnya agresif memilih mundur karena kata-kata Tang Wulin. Apalagi Menteri Doutian bahkan mengundurkan diri dari posisi penting tersebut. Ini luar biasa. Lan Xuanyu kaget. Dalam sepatah kata dari ayahnya, dia bahkan mengatakan bahwa seorang pria besar telah pergi. Pada saat ini, ayah tampaknya menjadi inti sebenarnya dari seluruh Kongres. Aura orang tua adalah eksistensi terkuat di sini. Ekspresi pembicara saat ini sedikit tidak stabil.
Dia menoleh dan melirik ke arah kepala Departemen Militer, berdiri lagi, dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia Lan, atas penjelasan Anda. Silakan kembali." Lan Xuanyu baru kemudian berjalan kembali ke posisinya. Pembicara berkata dengan sungguh-sungguh, "Penjelasan Yang Mulia Lan hari ini telah memberi kami pemahaman yang lebih baik tentang situasi Federasi Longma dan wilayah Scarlet saat ini. Pemahaman ini sangat penting. Itu juga membuat kami sadar akan bahaya wilayah Scarlet. Kalau ada pendapat dan saran bisa dikemukakan nanti dan disampaikan ke parlemen. Setelah diringkas, kita akan membahasnya bersama di masa mendatang." Petik 2. Ia semula berencana akan menyampaikan kompromi tertentu pada pertemuan hari ini, meski akan mengirimkan pasukan, bukan tidak mungkin. Namun, ritme saat ini kacau balau. Lan berkata dengan jelas, dan Menteri Dou Tianbu tiba-tiba mengundurkan diri di bawah paksaan Tang Wulin, membuatnya terlalu pasif sekaligus. Dia merasa bahwa meskipun dia berkompromi, dia mungkin tidak dapat lulus ujian dengan mudah kali ini. Lebih baik menundanya dulu, dan mencoba berkomunikasi dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang setelah pertemuan, mungkin pilihan terbaik. Pada saat ini, tatapan Ling Zichen sudah tertuju pada kepala Departemen Militer, dan dia akan bangun. Tang Wulin meraih lengan bajunya dan tidak membiarkannya berdiri. Ling Zichen menatapnya dengan heran. Hari ini, mereka telah membuat rencana, mereka akan memalingkan muka, dan bahkan membuat kekacauan, dan menempatkan seluruh parlemen di bawah kendali mereka. Tang Wulin menggelengkan kepalanya padanya. Pembicara sebenarnya telah memperhatikan gerakan mereka. Ketika Ling Zichen hendak bangun, hatinya sudah terangkat, dan wajah Tang Wulin tenang ketika dia melihatnya duduk lagi, dan dia sangat lega. Jelas, mereka mengerti apa yang mereka maksud. Mau tidak mau, aku merasa sedikit sedih. Di depan Shrek Academy, pembicara itu sendiri bukanlah apa-apa. Tidak ada kompromi dalam rapat hanya berarti kompromi akan lebih menyeluruh. Baiklah, itu saja untuk pertemuan sementara hari ini. Yang Mulia Lan, kami akan memutuskan apakah akan mendukung federasi Anda sesegera mungkin. Pembicara memilih untuk mengakhiri pertemuan dengan cepat. Tidak bisa lebih lama lagi. Anggota Dewan juga memiliki pemikiran mereka sendiri saat ini. Dari awal hingga akhir, Gu Yuena tidak berbicara, tetapi pemindahan pagoda jiwa sudah berarti banyak hal, dan dua kata pendek Tang Wulin memang begitu. Menteri Dou Tian mengundurkan diri. Untuk sesaat, mantan penyanyi generasi ini sontak menghebohkan Dewan. Ritme sudah ada di pihak Akademi Shrek dan Sekte Tang. Anggota Kongres mulai keluar dengan tertib. Ling Zichen tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Tang Wulin, "Mengapa Anda tidak membiarkan saya mengatakan? Ubah saja mereka. Ini menyelamatkan orang-orang ini dari menahan diri secara rahasia. Ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan masa depan federasi." Tang Wulin berkata, "Sudah cukup. Tradisi Shrek adalah menjaga kenetralan. Kami masih harus mempertahankan tradisi ini semaksimal mungkin, terutama dengan premis bahwa ia memiliki keunggulan mutlak, dan tidak perlu melanggar aturan negara, Akademi. Pergi, ikutlah denganku untuk bertemu Qiangu Qingfeng." Petik 2.